Pengeroyokan terhadap pendukung dan saksi TPS salah satu calon Bupati Sampang terjadi di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Salah satu pendukung sekaligus saksi dari calon Bupati Slamet Junaidi meninggal dunia usai terkena sabetan arit di area leher. Pengeroyokan bermula saat calon Bupati Slamet Junaidi berkunjung ke rumah salah satu warga. Namun saat pulang, ia bersama pendukungnya tiba-tiba dihadang sekelompok orang. Setelah negosiasi di lokasi, Cabub Slamet Junaidi bersama pendukungnya berhasil keluar dari wilayah tersebut. Masalah ternyata belum selesai. Rumah salah satu pendukung Cabub Slamet yaitu Jimmy Sugito justru didatangi rombongan bersenjata tajam yang langsung melakukan pengeroyokan. Kasus ini pun langsung mendapat perhatian khusus dari Polda Jawa Timur agar tidak mengancam kelancaran jalannya pesta demokrasi 27 November mendatang. Motif sedang kita dalami, mudah-mudahan tidak ada terkait dengan hal-hal yang berbau politik relatif. Dari kejadian kemarin semoga tidak merembet kepada kejadian-kejadian yang berikutnya. Polisi masih terus menelusuri siapa saja yang terlibat dalam pengeroyokan terhadap korban Jimmy Sugito. Untuk sementara, satu pelaku telah diamankan untuk pengembangan penyidikan. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Solehul Hadi untuk Jasi, RTV. Seorang karyawan gerai roti di Bandar Lampung tewas saat mengoperasikan lift barang. Sementara itu, polisi dan komunitas pecinta hewan berhasil menyelamatkan 64 ekor anjing yang terbungkus karung di Banyuwangi, Jawa Timur. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Felicia Wu. Sebuah rumah di Dusun Trembelang, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur, digerebek polisi dan komunitas pecinta anjing lantaran rumah yang ada di tengah permukiman warga ini terindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Saat membuka salah satu ruangan, petugas mendapati sebanyak 64 ekor anjing yang sudah terbungkus karung dan terikat tali. Puluhan anjing yang berasal dari Bali ini rencananya akan diselundupkan ke wilayah Solo Raya menggunakan truk. Nantinya, anjing-anjing ini akan dijual dagingnya ke sejumlah pedagang untuk dikonsumsi. Diketahui untuk setiap anjing dihargai Rp150.000 per ekornya dan dijual ke pembeli sebesar Rp200.000. Meski awalnya pemilik rumah mengelak, namun akhirnya tak berkutik setelah ditunjukkan rekaman video saat kendaraan miliknya berada di penyeberangan pelabuhan Gilimanuk. Hari ini kami berhasil melakukan penggerebekan untuk penyelundupan anjing untuk dikonsumsi yang diduga berasal dari Karangasem, Bali untuk dibawa ke Solo dan transit di Banyuwangi. Nah, ini kami menemukan ada 64 ekor anjing yang dalam kondisi mulut terikat dan dimasukkan ke dalam karung. Sementara rumah yang dijadikan tempat penampungan anjing itu kini dijaga aparat Polsek Celuring. Anjing tersebut berjumlah 64 ekor, didapat dari Bali, transit di rumah penampungan Trembelang milik saudara Samiji. Rencananya akan dikirim ke Solo. Baru kita ketahui hari ini dan kita lakukan pengamanan TKP sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Satreskrim Polresta Banyuwangi. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pemilik rumah penampungan anjing kemudian diamankan tim unit pidana khusus Satreskrim Polres Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galeh Mega untuk Jasi, RTV. Mayat seorang wanita ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di kolong jembatan Desa Karangjunti, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Apa penyebab tewasnya wanita ini dan siapa pula pelakunya? Selengkapnya dalam liputan Mendalam CSI bagian pertama, menuntut dinikahi, wanita parubaya dihabisi.
11 November 2024, hari yang tak akan pernah dilupakan oleh warga Desa Karangjunti, Brebes, Jawa Tengah. Dari atas jembatan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Ya Allah, innalillahi roji'un. Ini ada kejadian tadi pagi nih, ada mayat, ada yang meninggal, jenisnya perempuan, kira-kira ada yang mengenalin gak nih? Kondisinya tertelungkup dengan mengenakan baju berwarna biru dan celana berwarna hitam. Nampak jelas satu bekas luka sayatan di bagian leher. Jenazah wanita itu pun masih mengeluarkan darah segar kala dievakuasi oleh petugas. Pak, itu bisa ngelihat mukanya nggak biar pamong saya bisa kenalin? Sekilas biar itu pamong saya bisa kenalin. Sejumlah warga meminta petugas untuk memperlihatkan wajah korban, namun tak seorang pun warga desa yang mengenalinya. Dan tak ada satupun tanda pengenal yang melekat dan berada di lokasi kejadian. Jenazah korban dibawa menuju RSUD Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tim Dokes Polda Jawa Tengah pun turut hadir untuk segera mengidentifikasi korban. Lebih dari itu, korban segera diotopsi untuk mencari penyebab utama kematiannya. Dari sidik jari, terungkap jika korban bernama Endang Suprapti, asal desa Kadurama, Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat. Ia diketahui sempat tak bisa dihubungi oleh keluarganya sejak hari Minggu atau sehari sebelum jenazahnya ditemukan. Mengerikan, dari hasil visum sementara, wanita berusia 51 tahun itu juga menderita sejumlah luka, yaitu luka tusuk pada bagian tangan, dada, serta leher. Berbekal identitas yang telah terungkap, tim gabungan akhirnya menempuh jarak puluhan kilometer untuk meringkus pelakunya. Tak sampai 1 kali 24 jam setelah jenazah Endang Supriyapti ditemukan, tim Reskrim Polres Brebes dan tim Jatanras Polda Jateng meringkus seseorang yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan ini. Ali nggak pernah, nggak pernah, nggak pernah gini. Dia pinjam mobil, terus pinjam kapan? Ini tadi Amar. Ya Pak, udah diantar. Pria ini bernama Endang Herman Riyadi. Usianya 57 tahun dan berasal dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari keterangan keluarga korban, Endang Suprapti terakhir kali terlihat berurusan dengan pria ini. Tak hanya itu, seorang pria lainnya diamankan polisi dari dalam rumah. Pria ini bernama Irfan Teguh Meitriana yang tak lain adalah keponakan dari Endang Herman Riyadi. Nggak ada loh. Tahu. Kuncinya mana kuncinya? Masa mana? Endang Herman Riyadi dan keponakannya awalnya diduga terlibat urusan utang piutang dengan korban. Namun apa yang ditemukan oleh polisi lebih dari itu. Kedua pelaku menjalankan aksi sadisnya pada sehari sebelum jenazah korban ditemukan di bawah jembatan Desa Karangjunti, Brebes, Jawa Tengah. Kedua pelaku membawa korban dengan menggunakan mobil rental sebelum akhirnya korban dieksekusi dari dalam mobil. Iya dia itu, saya malah mau menghancurkan saya. Itu berarti dibawa di mobil ya? Eksekusinya di mobil? Di mobil ya. Pada waktu
pemeriksaan dari para pihak, pelaku ini mengakui perbuatannya. Seorang karyawan gerai roti di Bandar Lampung mengalami kecelakaan kerja saat mengoperasikan lift barang. Dalam kecelakaan itu, kepala korban terjepit lift yang menyebabkan korban meninggal dunia. Beginilah detik-detik seorang karyawan terjepit lift di sebuah gerai roti di Jalan Teguh Umar, Bandar Lampung, Lampung. Peristiwa bermula saat korban yang berusia 29 tahun itu sedang memindahkan barang melalui lift dari lantai 3. Ketika memasuki lift dan melihat ke bawah, pintu lift menutup dan lift bergerak turun. Hal ini menyebabkan kepala korban terjepit hingga mengalami luka parah. Korban akhirnya ditemukan oleh rekan kerjanya dalam kondisi kritis 20 menit kemudian. Korban pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun naas, nyawa korban tak dapat tertolong. Jenazah korban kemudian dimakamkan di TPU Desa Jatimulyo, Lampung Selatan. Sementara orang tua korban menyerahkan penyelidikan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Keluarga korban menyayangkan pihak perusahaan dinilai lambat memberikan pertolongan. Selain itu, tidak ada perwakilan perusahaan yang mendampingi korban saat dirawat di rumah sakit. Dari pihak perusahaan atau pengawas itu tidak ada yang mendampingi. Dari kemarin di sana penyelesaian administrasi segala macam sampai malam ke rumah, pagi ini baru datang. Jadi anaknya saya itu sampai di-share di rumah Babinsa itu di penengahan itu. Ditanya-tanya ini anak siapa, ada yang kenal enggak? Berarti kan perusahaan itu kemana? Jadi peristiwa adanya seorang laki-laki terjepit di salah satu lift di sana. Nah saat ini kemarin langsung dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Bandar Lampung dan terus dilakukan penyelidikan terkait penyebab dari peristiwa tersebut. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini untuk memastikan fakta di balik tragedi tersebut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ferry Novianto untuk CSI RTV. Aksi pengeroyokan sopir taksi online terjadi di Jalan Tol Jakarta Tanggerang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dipukuli oleh pengemudi mobil lainnya saat sedang membawa penumpang. Tutup Pak. Nggak tahu bang saya. Nggak tahu bang saya nggak tahu bang. Pak, tolong Pak, saya mau bro. Nggak tahu saya. Nggak tahu bang, nggak tahu saya. Iya maaf bang. Maaf. Saya bawa orang bang, saya bawa bang. Maaf. Iya. Iya bang, maaf bang. Iya, maaf Pak. Tutup Pak. Maaf. Seorang pengemudi taksi online dihajar pengemudi mobil lainnya di Jalan Tol Jakarta Tangerang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tak lama kemudian, datang seorang rekan pelaku yang mengenakan baju kuning dan keduanya mengeroyok korban. Seorang perempuan penumpang taksi online ketakutan dan berkali-kali meminta sopir untuk segera menutup kaca mobil, bahkan meminta pertolongan pengemudi lain. Pelaku kemudian diamankan kerabatnya dan mobil yang dikemudikan korban bisa melaju kembali. Kuat dugaan, pelaku sedang dalam pengaruh minuman beralkohol. Bilang pelaku ini di depan saya tiba-tiba langsung minggir. Nah, saya kan kaget dong, karena sama-sama pengemudi, apalagi di jalur tol di tengah begitu. Nah, akhirnya kita klakson kan. Maksudnya pengen tahu nih, si pengemudi ini ngantuk apa mabok. Tapi ternyata begitu saya klakson dia marah. Akibat peristiwa itu, korban mengalami luka di bagian wajah dan baju yang dikenakan korban robek karena ditarik oleh pelaku. Korban pun berencana akan melaporkan kekerasan yang dialaminya ke polisi. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap harinya. Nah, hari ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya.
Astaga, sahabat, ada-ada aja nih tingkah pengendara. Lihat nih, senam di motor coba. Sampai geleng-geleng lihatnya, kok bisa ya? Sudah bang, sudah. Astaga, gimana kalau nanti nabrak beton pembatas jalan? Atau malah membuat pengendara lain dalam bahaya? Gak boleh gitu ya sahabat, dan gak boleh ditiru. Pengendara motor yang ugal-ugalan di jalan merupakan pelanggaran yang serius. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 283 menyebutkan pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara tidak wajar atau melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi termasuk ugal-ugalan pada video tadi dapat dipidana dengan kurungan 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000. Nah sahabat, ingat jalan raya milik kita bersama, jadi sebisa mungkin harus saling menghormati sesama pengguna jalan. Hanya karena tak diberi pinjaman uang, seorang pria tega membunuh perempuan lanjut usia pemilik kos-kosan di kota Medan, Sumatera Utara. Setelah buron 1 bulan, akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Warga di Jalan Badak, Kelurahan Pandau Hulu 2, Kecamatan Medan Area, Medan, Sumatera Utara, dikejutkan dengan teriakan seorang perempuan yang sudah lanjut usia bernama Betty dari dalam rumahnya. Tak lama kemudian, dari rumah Betty keluar seorang pria yang memakai baju warna putih dan tidak menjawab pertanyaan warga. Warga kemudian memberanikan diri masuk ke dalam rumah dan melihat perempuan berusia 62 tahun itu sudah tewas bersimbah darah. Diduga pria berbaju putih yang keluar dari rumah korban adalah penyewa kos-kosan sekaligus pelaku pembunuhan. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah buron 1 bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pelaku bernama Johannes Tambun Eugene alias Abun terpaksa ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat ditangkap. Emosi keluarga korban tak terbendung saat tersangka dihadirkan di lokasi kejadian. Menurut polisi, tersangka merupakan residivis kasus pencurian motor di Kota Kediri, Jawa Timur. Tersangka berdalih tidak diberi pinjaman uang oleh korban hingga tega membunuh. Profesinya dia tidak ada profesi yang tetap. Dia mendapatkan atau mencari kehidupannya dengan cara noko itu apa? Noko. Collecting dana sosial. Ya, dengan menggunakan nama gerakan aksi sosial. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal pembunuhan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.